Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhisna Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin thumma ila arwah jami'il ulama al-amilin wal fuqaha al-muhtadin wa jami' awliya ila masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha aina ma kanu wa halat arwahum mawsulan ila ruh Sayyidina al-Imam al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa jami' masyayikhina wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi wa jami' masyayikhina wa mu'alimna fi din wa sulaha hadhil baldah wa man abadallah fi hadzal masjid sabiqan wa lahiqan wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجات بجنة وأن الله بركته سيدنا رسول الله بركتهم أن الله سبحانه وتعالى يزول الفتوح والمنوح والرسوح والصلاح الجدبر وثبت النسوح وأن الله يزول المنافع والعمل ويحفظنا من الزي والزر يطيل عمرنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى ووراد أنه على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة نوينا كما نوى وأسلافنا ورجالنا الصالحون الله سبحانه وتعالى يدخل نيات في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Fa illam taqdir ala dhalika fi jami'i awqatika fa iyyaka an tukhalliya laylaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi bi maulaka wa tataladzadu bi munajatihi wa 'inda dhalika fa'alayka an tata'allama adab as-suhbati ma Allah 'azza wa jalla wa adabuha itraqut tarfi wa jam'ul hammi wa dawamus samti wa sukunul jawarih wa mubadaratul amri wa ijtinabun nahyi wa qillatul i'radi 'alal qadar wa dawamul dzikri wa mulazamatul fikri wa itharul haqqi wal iyasu minal khalq wal khudu'u tahtal haibah wal inkisaru tahtal haya wa sukunu ala hiyalil kasbi thiqatan bidhaman wa tawakkulu ala fadlillahi azza wa jal ma'rifatan bihusnil ikhtiyar. Para rawuh, para hadirin, ugi para hadirat, para jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kawula mulyakaken sedanten khususipun jajaran takmir Masjid Al-Islah ugi para sesepuh nglajengaken napa ingkang wingi sampun dipun bahas tentang bagaimana suhbah wal muasyarah ma'al khaliq azza wa jal wa ma'al khalq. Pripun anggen kula panjenengan menika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wingi sampun dipun jelasaken bahwa
ketika kawula panjenengan niku tepang dening Gusti Allah. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi, lek saumpama awak dhewe niku bener-bener kenal kalian Gusti Allah, maka latakhadtahu sahiban, maka senantiasa kamu pasti akan menjadikan Allah itu adalah yang selalu membersamai kamu. Wa taraktan nasa janiban, dan kamu bisa meninggalkan manusia sejauhnya. Artinya bukan kemudian kita sebagai makhluk sosial ini tidak boleh bersosialisasi kepada orang, tidak. Akan tetapi hati kita walaupun bersama dengan manusia, tapi senantiasa ta'alluq cenderungnya itu kepada Allah. Wingi sampun dipun jelasaken bagaimana kondisi para aulia. Mereka walaupun bermuasyarahnya kelihatannya bersama manusia, padahal mereka sejatinya sedang bermuamalah kepada Allah. Sampun dipun jelasaken wingi. Sampai dipun dawuhaken dening Imam Syekh Nawawi, bilih seorang aulia itu ungkapannya dirangkum oleh seorang syair, araftul ilaha lam ara ghairan. Semenjak aku itu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sudah tidak lagi melihat selainnya. Wa kadzal ghairu indana mamnu'un. Orang lain itu selain Allah Subhanahu wa taala di sisiku itu seakan mamnu', tercegah, terlarang. Ma jama'tu ma muttajamma'tu ma khashitu iftiraqan. Semenjak aku itu mulai membersamai Allah, maka aku tidak pernah lagi khawatir untuk kemudian apa? Iftiraq, berpisah. Wa anal yaum wasilun majmu'u. Dan sekarang pada saat ini aku telah sampai pada maqam wusul, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dalam kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Niku maqamipun para aulia. Mereka itu orang yang dikatakan telah menggapai sebuah maqam, namanya maqam napa menika sidqul iman, atau mendapatkan hakikatul iman. Hakikatul apa? Iman. Sehingga yang mereka rasakan itu dalam ibadah, sebagaimana mereka itu orang-orang yang lalai merasakan nikmatnya dalam kelezatan syahwat. Al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad, beliau niku natos dawuhaken, la yablughul abdu, tidaklah sampai seorang hamba hakikatul imani, hakikat daripada keimanan, hatta yajida fi muamalatil haq, sehingga dia itu seorang hamba mendapati di dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam ketaatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma yajidu ahlus syahawati fi syahwatihim minal ladzati wal halawah. Sebagaimana orang-orang yang ahli syahwat, mereka itu mendapatkan
manis mendapatkan kelezatan di dalam memenuhi syahwatnya. Para rawuh yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, selama orang itu sehat, dikatakan oleh medis sebagai pemilik jasad yang sehat. Maka ketika melakukan sebuah hubungan biologis pernikahan laki perempuan, maka tentu akan mendapatkan sebuah rasa kenikmatan di dalam hubungan itu. Selama orang itu dikatakan sehat, maka seorang yang syahwatnya adalah makanan niku saged merasakan bagaimana nikmatnya napa makanan itu. Sate krasa enak, gulai krasa enak. Nggih napa mboten? Selama dikatakan nasi napa sehat. Tapi kalau sudah dikatakan orang ini mboten sehat, ya mboten usah jenengan pertanyakan apakah bisa merasakan itu. Orang yang buta atau orang yang punya sakit mata, dengan terangnya matahari yang menyinari dunia ini, dia tidak bisa mendapati bagaimana benda-benda di sekitarnya. Melihatnya itu loh tidak bisa. Makanya sampai Imam Busiri mengatakan qatungkirul ainu daw asy-syamsi min ramadin. Terkadang mata sakit itu mengingkari pada sinar matahari. Endi to peteng ini loh, padahal matahari ini menter-menter, Pak. Tapi dia mengatakan apa? Gelap. Endi ra ketok lho, padahal pun padang kayak jinglang model ngoten niku. Barang-barang teng kanan kiri niku mboten saged dipun pirsani. Kenapa? Bukan masalah mataharinya yang sudah tidak terang. Tapi dia sedang sakit apa? Mata. Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Imam Busiri melanjutkan, dan juga air yang segar itu terkadang mulut mungkiri. Mulut pungkiri, kenapa? Karena sakit yang menyelimutinya. Bukan kemudian rasa air itu sudah sekarang, zaman sekarang sudah tidak segar seperti dulu, mboten. Memang mulutnya yang sedang sakit. Saged dipun pahami nggih. Itu orang kalau jasadnya semacam itu tidak dapat merasakan apa yang menjadi syahwatnya. Niku secara jasad, Pak. Lah sementara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan seorang makhluk kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung bagaimana sehatur ruh. Ruhnya orang itu sehat napa ke loro, sehat napa mboten. Makanya sampai dikatakan orang yang dapat merasakan hakikat iman itu hanya orang yang ruhnya sehat. Tidak dapat dikatakan orang itu mendapatkan satu martabah hakikatul iman sehingga dia itu mendapati hubungannya kepada Allah, munajatnya kepada Allah, ibadahnya, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang didapati oleh ahli syahwat ketika mendatangi syahwatnya daripada kelezatan-kelezatan itu. Jadi kan perkara yang mungkin mudah untuk saya ungkapkan, tapi saya sendiri mungkin juga bertanya-tanya kok ora ngono. Lek sholat kok gak ngene aku ya. Dan mereka niku sholat, Pak. Kados Sayyidina Urwah bin Zubair. Kados seperti dulu ada setelah peperangan Dzatur Riqa. Peperangan apa? Dzatur Riqa.
Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dipun jagi oleh dua sahabat mulia. Yang pertama adalah Ammar bin Yasir, yang kedua menika adalah Abbad bin Bishr. Niki ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau niku pulang dari peperangan Dzatir Riqa, kemudian mampir ke sebuah manzil, satu tempat. Hina manazala manzilan marji'ahu min ghazwati Dzatir Riqa, ketika beliau itu pulang dari peperangan Dzatir Riqa, mampir ke satu tempat, kemudian ada sahabat dua menika sahabat Ammar bin Yasir kalian Abbad bin Bishr menika yahrusanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jogo Kanjeng Nabi, bertanggung jawab atas keamanan Rasulullah. Lho Kanjeng Nabi niku diincar kalih musuh, sehingga akan selalu menjadi sasaran pembunuhan. Sahabat jogo. Lah, seorang Ammar bin Yasir niku jogo mungkin ya bergiliran ngoten nggih, setunggal niku gletak. Berbahan lah. Kanjeng Nabi istirahat niku gletak. Lah setunggale niku berdiri dalam salatnya, qama yusolli, berdiri salat. Lah ketika beliau niku Abbad bin Bishr niku salat, maka seorang musyrik itu melihat, ono sing jaga Muhammad iki kudu dipateni dhisik. Akhirnya dipun pasar, dipun panah. Dari kejauhan kenalah Sayyidina Abbad bin Bishr niku. Sayyidina Abbad bin Bishr kena satu anak panah dicabut oleh beliau dalam sholat. Tetap melanjutkan sholatnya, kena lagi satu panah lagi. Sik terus sholatnya, kena lagi satu lagi. Salat dima'uhu, getih niku sampai bercucuran ngalir, tapi napa yang terjadi? Walam yaqta salatahu liishtighalihi bihalawatiha waladzatil munajati bi rabbih an mararati alamil jurh. Mboten dipedhot Pak salate. Kenapa? Apakah enggak sakit? Yo loro jenengan bayangne kena panah, Pak. Nggih Bu nggih, Masya Allah cucuran darah niku tetap dia dalam sholatnya. Kenapa? Karena istighal, menyibukkan dirinya, sudah seakan-akan berada pada dimensi yang lain. Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu menyibukkan. Manisnya ibadah itu menyibukkan daripada mararatil jurah, daripada bagaimana pahitnya luka yang begitu luar biasa, pedihnya luka itu. Tapi mboten mati. Karena meninggalnya Abbad bin Bishr ini itu di Yaman, di Hadramut. Makamnya ada di Hadramut, di atas gunung. La ilaha illallah. Kenapa kok bisa semacam itu? Ya itu tadi Pak, karena sudah mendapatkan halawatal apa? Iman. Pun ridho datang Gusti Allah, ridho datang Kanjeng Nabi Muhammad, ridho dengan takdiripun Gusti Allah. Pun niki isine wong ridho tok niki dzaqa ta'mal iman punan nggih. Sampun dzaqa ta'mal apa? Iman. Lah pramila menika ketika kula panjenengan mendapati kondisi mereka begitu, lalu kula panjenengan bercermin, lho kok kula kok mboten ngeten. Ya jadi awak dhewe niku dalam keimanan niki jenengan jadikan quotes hari ini. Kita ini sebagai orang yang beriman, tuntutannya satu, kita bisa mendapati di dalam setiap ibadah, munajat, kebersamaan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lezatnya itu semuanya sebagaimana orang yang ahli maksiat dapat menikmati kemaksiatannya. Orang yang memenuhi syahwat dapat seperti orang yang memenuhi syahwat ketika mendapati lezatnya, terpenuhi syahwatnya. Syahwat makan rasane enak. Lah awak dhewe niku tuntutannya ketika beribadah juga merasakan kelezatan yang semacam itu. Abot apa mboten? Abot ngoten mawon, jujur mawon lah.
Gitu. Yang kedua, lek saumpama mboten ngoten pilihane namung kali. Yang kedua ini apa? Yang kedua, ketika kita tidak mendapati itu, maka kita jadikan itu sebagai pemicu untuk bahwa kita itu merasa bahwa kita adalah hamba yang penuh dengan kekurangan, hamba yang setiap dalam ibadahnya penuh dengan kecerobohan. Dan kemudian dengan hal itu kaula panjenengan berhak untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan penyesalan. Wis. Niku pilihane. Kalih niku wis. Lek ora dadi nomor 1 dadi nomor 2. Tidak ada pilihan ketiga. Lek pilihan ketiga niku napa? Wis ahli maksiat, lek maksiat ngrasakne enake luar biasa, tapi lek ibadah ora krasa napa-napa. Ngeten iki wis ngaji ngeten pun molat. Salat jamaah arepe budal nang masjid itu kok antep, budal yo ora iso ngrasakne khusyuk, bingung. Ngono pun model ngoten niku, kemudian tertawa. Kemudian merasa mulia daripada orang lain. Oh, saya untung beb kula model ngeten iki tanggoku rarene. Lah, itu mboten ada, enggak ada pilihan yang ketiga itu mboten, tidak ada dalam opsi. Ya. Apalagi kemudian ketika melakukan kemaksiatan ketawa. Ora poso Ramadan saumpamane terus posting nang gone status. Ngene lho guys, wis jenenge wong luwe pangkat dipakani wetenge. Lah awakmu gak poso ya engko kumpul bareng nang neraka ya guys ngopi bareng. Lah wong sing model ngoten iki bahaya, Pak. Saniki kan usum AI model ngoten niku. Mempermainkan siksa neraka. Seakan-akan dia itu tidak takut bagaimana siksa pedihnya neraka. Lho lah awakmu niku punya iktiraf duwe memang pelaku maksiat lalu kemudian kamu itu punya iktiraf, kesadaran diri, menyadari bahwa kamu hamba yang lemah, hamba yang hina, itu jauh lebih baik. Daripada kalau kemudian kamu itu apa? Kemudian melakukan kemaksiatan lalu harus tertawa. Hati-hati dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat nggih, ada yang ngatakan hadis, ada yang ngatakan qaul para sholihin mengatakan apa? Bahwasannya man asallah, barang siapa orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa yadhak, dia dalam keadaan bisa tertawa. Wis nglakoni salah seiso bangga. Tidak ada rasa bersalah yang ditunjukkan di situ. Maka wong sing model ngoten yadkhulun nar wa huwa yabki. Dia akan dijerumuskan, dilempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia itu apa? Drenginging nangis. Fala yadzubillahi min dalik. Mohon. Fa ilam takdir. Nah, saat ini pertanyaannya ngeten. Imam Ghazali kita paham betul kalau kondisi ini wong Tulungagung niki. Kita sing dhuwur-dhuwur cuman jelas niku mang angel, iki bukan kondisi kita. Tapi kalau memang nggak bisa begitu, ada opsi yang lain. Iki lho nggih awakmu. Fa ilam takdir, kalau seandainya kamu tidak mampu ala dzalika untuk melakukan itu semuanya seperti yang dilakukan para aulia, menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sahiban sebagai pembersama kula panjenengan, kemudian dapat meninggalkan manusia secara keseluruhannya. Dengan apa? Ketika dia itu sibuk dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, full meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek ora iso model ngoten niku, boten saged kapan? Fi jami'i auqatika, di semua waktu kamu. Kamu enggak bisa full semacam itu. Baterai imane awak dhewe niku yasdat wayangkus, kadang drop, kadang ya munggah titik 30%, mudhun maneh 15%, munggah titik 50%. Itu pun lek memang pengajian tok ngeten niku mulih wis langsung drop nane. Ya. Fa iyyaka, maka yang harus kamu lakukan, kamu adalah menjadi orang yang harusnya berhati-hati. Fa iyyaka ai ihdzar. Hati-hati ya awakmu. Hati-hati apa? Hati-hati antu khalliya lailaka
kamu meninggalkan, mengkosongkan lailaka malam kamu, wa naharaka dan siang kamu, an waktin dari waktu, takhlu fihi maulaka yang kosong di dalamnya Tuhan kamu. Jangan kamu biarkan dalam satu hari itu sama sekali kosong kebersamaanmu kepada Allah. Kalau wingi dawuhipun Imam Ma'ruf Al-Karhi, beliau dawuhaken apa? Bahwa li 30 sanah, aku ini 30 tahun fi hadratillahi subhanahu wa ta'ala, berada dalam kebersamaan Allah, ma kharajtu, sedetik pun aku tidak keluar dari dimensi itu. Kan ngoten. Jadi kan istimror terus to niki. Sambung terus, connect terus nang Gusti Allah. Imam Ghazali dakwakan, lah awakmu ra iso connect terus model ngoten niku, kenceng terus sinyale. Paling enggak ono sedina sewengi niku aja sampai awakmu kosong saking kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa tataladzzu ma'ahu bimunajatika lahu, dan kamu bisa merasakan kelezatan bermunajatnya kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kamu. Ya napa carane ngrasakne kelezatan niku? Carane lewat perkara-perkara apa? Bisolatin nafli, saumpamane salat sunnah atau yang lain sebagainya. Golekano lek gak iso awakmu niku salat jamaah niku merasakan khusyuk karena kebersamaan manusia yang terus ada dalam pikiran kamu. Kamu ambil waktu kosong di tengah malam kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai niku sedina sewengi kosong saking kebersamaan munajat itu. Niku dawuhipun Imam Ghazali. Ngono wis angel Pak nggih. Ya Allah ya Karim. Wa inda dzalika, dan ketika itu, ketika kamu khalwah menyendiri, kamu bersamai Allah Subhanahu wa taala, fa'alaika an tata'allama adabas suhbah. Lek sampun kemudian dalam khalwatnya kamu kepada Allah, munajatnya kamu, kebersamaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yo tapi ane aturane. Kamu harus belajar untuk adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab suhbah ma Allah. Kenapa? Karena Allah niku merintahkan kula panjenengan niku adab. Wa adabuha, dan adabnya khalwah atau suhbah kepada Allah Subhanahu wa taala, membersamai Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya ada 14 perkara. Dan kalau kula panjenengan membersamai, connect gatuk, punya koneksivitas hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, niku setidaknya ada 14 perkara. Yang pertama, itraqut torfi atau itraqur ra'si wa ghaddut torfi. Itraq itu menundukkan kepalanya ketika berkholwat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ghaddut torfi, dan kemudian merundukkan pandangan. Mboten harus merem, tapi menundukkan pandangan, boten jelalatan. Ya, boten jelalatan. Tatkala kula panjenengan munajat dhateng Gusti Allah, niku adabe kula panjenengan niku itraqur ra's. Kepala kita tundukkan, pandangan kita tundukkan pula. Nggih.
Wa jam'ul hammi ingkang nomor kali adapipun kula panjenengan khalwah ketika suhbah ma Allah Subhanahu wa taala menika jam'ul ham. Maksudnya apa? Mengumpulkan alham ay al-qasd. Tujuan kula panjenengan artinya ma'al i'timad 'ala Allah, bersandar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun panjenengan tatkala madhep dhateng Gusti Allah niku mboten nyandar kepada kepada siapapun, nyandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua maksud apa yang kita lakukan kita tersodorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Full. Tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan. Jangan sampai kula panjenengan itu khalwat kepada Allah. Tujuannya apa? Agar supaya kita bisa membanggakan diri kita dan merasa lebih baik daripada orang lain. Niku mboten i'timad. Ingkang nomor 3 dawamus somti. Ketika kula panjenengan iku fi hadratillah Subhanahu wa taala, adab suhbah khalwah kepada Allah Subhanahu wa taala menika adalah dawamus somti. Nglanggengaken meneng niku napa? Amma la yufidu fiddin, sesuatu yang di dalam pandangan agama niku mboten faedah. Pancen kadang-kadang niki awak dhewe niki masalah lisan niki pancen kesulitan, Pak Bu. Lah kula panjenengan iktikaf teng masjid ngeten niki lho. Gara iktikaf niat iktikaf ngoten mawon sik kober napa? Koyah. Kok ngenteni iktikaf? Ngaji mawon sik kober ngobrol dhewe kok kadang-kadang. Loh kalau fi hadratillah itu Subhanahu wa taala itu dawamus somti, terus menjaga menika itu lisan untuk diam. Sampai begitu hebatnya kula panjenengan diajari menjaga lisan niku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu niku sampai ngemut napa? Batu selama 20 tahun. Dalam kondisi ini As-Siddiq yang disebutkan cerita kesetiaannya di dalam Al-Quran, Khalifatur Rasulillah, kurang nopo Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya ulama niku sampai mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku, ada ulama yang mengatakan kenapa kok sampai meletakkan batu di mulutnya, itu karena apa? Menjaga hifdzul lisan an zallatil kalam, menjaga lisan ini dari keterplesetan bicara. Man katsura kalamuhu katsura khata'uh. Wong kok semakin banyak omongnya mesti semakin banyak salahnya. Nggih? Nggih? Itu, tapi sebagian ulama mengatakan lho mboten Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mboten ngoten niku. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orang yang memiliki kamalul iman, mboten mungkin kepleset niki lisane. Lalu apa? Apa tujuannya kemudian meletakkan batu itu di mulutnya beliau? Dikatakan oleh sebagian ulama, mengatakan apa? Itu adalah untuk kitmanus sir. Ya? Untuk menjaga rahasia wedi. Keluar dari lisannya beliau rahasia Allah Subhanahu wa taala antara Allah dan dirinya, kemudian sampai kemudian apa? Bocor kepada orang. Karena sahibul maqam, orang yang punya maqam, orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, luar biasa sekali. Jadi memang banyak ya perkataan perbedaan ulama dalam mentafsirkan apa yang terjadi pada mereka itu banyak. Kayak dene Kanjeng Nabi SAW dalam beribadah nih Pak. Sampai dikatakan oleh Syekhul Buddha Imam Busiri mereka mengatakan apa? Dolam tu sunnataman ahya dolama ila dolam tu sunnataman ahya dolama apa menika? Dolam tu sunnataman ahya anistaqat qadamahu min waramin lah dalam tulisan ahya
qadamahu durra min warami. Gitu. Dalam tu sunnata man ahya pokok kesupen kula nggih. Nggih, teng bait burdan niku lho. Anistaqat qadamahu durra min warami. Sampai Kanjeng Nabi niku ketika ngibadah niku sampai bengkak kakinya. Dalam sunnata man ahya dzalama ila anistaqat qadamahu durra min warami. Ngoten nggih. Mboten klentu. Niku menceritakan bahwa kami ini adalah orang, kita ini orang yang mendolimi sunnahnya seseorang yang ketika beribadah kepada Allah sampai kakinya bengkak. Loh, kaki bengkaknya Nabi itu karena apa? Orang yang sholat banyak itu tidak hanya Nabi, Pak. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu setiap hari mboten kurang dari 1000 rakaat. 1000 napa? Rakaat. Tapi tidak ada riwayat yang mengatakan kaki beliau bengkak. Loh, ini pripun bengkake Kanjeng Nabi niku pripun? Karena apa? Sebagian ulama mengatakan liqiyamihi fi sholatihi. Karena memang panjangnya sholatnya beliau di dalam sholatnya, dalam ibadahnya itu dawa, Pak. Sampai Sayyidah Aisyah niku bingung mirsani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama mboten. Tidak mungkin kakinya bengkak sampai seperti itu. Karena napa? Hanya panjang berdirinya mboten. Tapi kan apa? Karena thiqali al-waridat. Li thiqalil waridat, karena beratnya pemberian anugerah ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niku pun biasa terjadi di kalangan para ulama tentang bagaimana mentafsirkan ini dan itu. Pun niku sing nomor pinten wau? Sing nomor 3. Sing nomor sekawan. 3 nggih, 3. Makanya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuhaken alaika bituli sumti fa innahu mutradatun lisyaitan. Awakmu lek pengen ngusir setan, kuncine siji wis. Dawamno meneng. Sing akeh meneng, sing akeh mesem tapi meneng. Sing meseman nanti aja meneng tapi meruwengut. Niku mboten kados Kanjeng Nabi. Nggih. Yang keempat, sukunul jawarih, adapipun kula panjenengan tatkala suhbah ma Allah Subhanahu wa taala menika al jawarih anggota badan niku sing anteng. Anteng daripada pergerakan-pergerakan yang tidak ada artinya. Kenapa? Karena yang sedemikian itu akan membawa kepada rasa khusyuk, hudurul qalb ma Allah Subhanahu wa taala. Disebut khusyuk niku adalah sukunul a'dha. Maka tatkala kula panjenengan niku adapipun khusyuk dhateng khusyuk Allah Subhanahu wa taala nggih ngoten niku. Apalagi lebih-lebih dalam sholat. Nggih. Niki bisa di dalam sholat semua tadi ini, Pak. Bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Kalau somtu niku ya jelas di luar sholat. Bisa di dalam sholat niku kados niki. Contohnya meneng. Gusti Allah dalam hadis qudsi niku nerangaken tatkala wonten hambanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala niku ngibadah sholat dateng Gusti Allah, madhep teng Gusti Allah. Karena setiap orang yang melaksanakan sholat itu Allah niku madhep teng dekne. Ya tawajjah ilaih. Lah tatkala kemudian dihadapi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala niku yaltafitu, dia itu tetap noleh, walaupun noleh niku batalnya salat napa mboten? Saumpama niki jenengan salat Allahu Akbar niku ana jam. Iki jam pira? Delok jam. Jam 5.
Batal apa mboten salate? Halo? Secara fikih batal apa mboten? Mboten. Ketika niku hanya sekali pergerakan mboten. Yang membatalkan itu pergerakan 3 kali berturut-turut. Kalaupun berkali-kali tapi mboten berturut-turut juga tidak batal, dengan syarat tidak sampai kepada sesuatu yang fahisyah, yang terlalu mencolot saumpamane. Paham nggih? Makanya enek wong mlampah teng ngajeng, enek bolongan niku malah sunahe awak dhewe lek enek makmum niki enek napa lek ngarani soft niki bolong, jenengan majeng aja meneng mbideg. Ngarepe bolong. Wedi ditegur engko aku kleru engko maju. Ya maju Pak, biasa mawon maju 2 langkah. Kan selesai di situ. Halo saumpama jenengan niku mboten ada langkah ingkang dawa, ya langkah kalem-kalem engko terusno rada suwi gangano engko melangkah maneh boleh. Bahkan mulai ujung sana sampai mriki itu bisa saja terjadi. Tapi dielmoni ngoten lho. Orang kadang-kadang ngeluwang mak tunuk tapi tunuk ping 3 lebih ya batal salatmu. Utawa kula niku rada sakti titik. Ora perlu nglangkah 1 2 3. Kula niku sak langkahan mawon beres mencolot kungfu sut langsung ngarep. Ya malah batal pisan. Walaupun pisan kenapa? Fahisha, karena itu terlalu mencolok. Nah, para rawuh kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kula panjenengan salat kok noleh niku lek adab mboten memenuhi. Allah kala itu ketika melihat orang dalam salatnya kok noleh niku langsung Gusti Allah niku dawuh, abdi yaltafitu ila man huwa khairun lahu minni. Hambaku pada saat ini dia sedang menolehkan kepada sesuatu yang dianggap oleh orang ini lebih baik daripada aku. Jadi kan saumpama sowan presiden dijak ngobrol kali presiden, awak dhewe salat niku lak interaksi ya nggih mboten? Silah bainal abdi war rabb. Hubungan connect antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Makanya kita langsung matur teng Gusti Allah. Lah kok kober-kobere kula panjenengan niku noleh. Kula kober-kobere kula panjenengan niku noleh. Karo presiden mawon saumpama kita madhep ke presiden, awakmu iso noleh apa ora kira-kira? Sing ngobrol karo presiden tahu-tahu noleh ngoten. Kira-kira ditinggal sampean. Oh, ki rakyat gak genah niki. Ditinggal. Lho, Gusti Allah tatkala ana hambane niku noleh, niku langsung dawuh model ngoten niku. Fa idzal tafata tsaniyan, ketika menoleh yang kedua kali Allah melakukan yang sama. Ketika kali seorang hamba ini menolehkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, maka fa'aradallahu anhu. Allah niku berpaling, ditinggal kali Gusti Allah. Imam Abdullah bin Al-Haddad menegaskan, ini lho sing disebut tolehan teng hadis niki, tolehan jawareh. Niki anggota badan, padahal anggota badannya menungso niku bukan mahallun nadzurillah, bukan tempat di mana Allah memandang. Innallaha yangduru la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum. Yang dipandang oleh Allah itu hati, bukan anggota badan. Anggota badan itu seperti itu Allah melakukannya. Bagaimana kemudian yang menoleh itu adalah yang dipandang oleh Allah. Jangan bayang nih. Saumpama niki nggih, awak dhewe niku ngobrol kali sapa Pak Presiden saumpama tangane sing noleh. Orang kalau sedang berdiskusi itu yang dipandang apa ya, Pak? Napa? Wajah lebih-lebih mata ngoten nggih? Wajah lebih-lebih mata. Itu biasanya yang dipandang oleh orang. Orang mboten delok mulut, mboten delok tangan, ngobrol lebih delok tangan mboten. Saumpama tangan niku noleh mawon, niku dapat bermasalah. Bagaimana yang menoleh itu adalah mata Anda. Ngoten lho. Kalau hanya kepala kamu dalam sholat yang menoleh, Allah melakukan demikian, maka bagaimana yang menoleh itu hati. Pas sholat Allahu Akbar, ketoke niku awake khusyuk, Masya Allah, itraqur ra's ngeten Pak. Tapi atine nang wedhuse.
noleh nang wedhuse saumpama. Noleh nang HP-ne saumpama. Loh, kira-kira pripun? Imam Abdullah bin Haddad memberikan sebuah pertanyaan yang itu sebenarnya nggak perlu dijawab, jawaban dewi. La ilaha illallah. Nggih pancen awak dhewe belajaran apa wis biasa ngeten iki. Wis engko mulih ngeten niku karo bingung titik ngoten lho. Jenengan bingung apa ora mulih ngoten niku? Karo enek pe apa ora apa biasa bebas. Ya rada-rada enek pe didik bakna aku koyo ngene to. Nah, semakin Anda kemudian menjadikan itu sebagai pemukul, awakmu gak oleh sombong. Awakmu hamba yang lemah, hamba yang penuh kekurangan. Wis pokoke simpuh nyuwun ampun tuh Gusti Allah ngono wis gampang. La ilaha illallah. Nggih. Ingkang nomor gangsal. Ingkang nomor gangsal mubadarah. Mubadaratul amri ay mubadaratu imtithalil amri. Bersegera ketika kula panjenengan menika napa adab ketika bersuhbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah merintahkan apa? Sing gage-gage. Jangan suka menunda-nunda. Baik itu perkara yang wajib atau perkara yang sunnah. Iku tandane wong sing sukses niku sing model ngoten niku. Ana wong niku sing biasane niku senengane nunda-nunda mawon, kadang-kadang nunda apa yang sudah menjadi apa? Kebiasaannya. Hati-hati. Man ta'awwada naqdal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Orang itu kalau sudah terbiasa membatalkan apa yang sudah menjadi tekadnya dia, saya tekad menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian suka menunda-nunda, engko ae wong sing model ngeten iki hila bainahu wa bainal ghanaim, dia akan dijauhkan antara dia dari kesuksesannya. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila kula panjenengan nggih ketika menyambut seumpama adzan, ada adzan hayya 'ala shalah. Ya kula panjenengan yo gage-gage hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Oh adzan. Kowe gampang salat zuhur sik dawa. Dibiasakan penundaan itu. Niku jenenge mboten adab kalian Gusti Allah. Ya walaupun enggak apa-apa, Pak. Artinya mboten dosa sampeyan ngoten, tapi ya lek sampeyan tekoki aku adab mboten dipitang Gusti Allah, mboten. Ngoten mawon. Nggih, sadari mawon. Nggih, pun lentune terus nih bijing-bijing mawon. Insyaallah. Wallahu a'lam shawab. Mugi-mugi kula panjenengan tansah kabaringan taufik nggih. Terus belajar titik-titik model ngeten niki terus memperbaiki ngoten insyaallah nggih. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin amin. Ngapunten kang kathah bila wonten lepat anggen matur awal hingga akhir. Mugi-mugi manfaat kagem kula ugi panjenengan sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.